siang teman-teman, Bapak Ibu, apa kabar? Semoga selalu jumpa lagi dengan Rumah Jogja. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Ya, di siang hari ini saya review rumah dari kawasan Jalan Kaliurang KM 13 ya. Ada satu unit rumah minimalis ya, desain minimalis kontemporer, dijual di dalam lingkungan perumahan. Ini perumahan kit satpam 24 jam dengan akses jalan lebar sekitar 6 meter. Jadi untuk manuver kendaraan sangat mudah. Ini lingkungannya teman-teman, lingkungan perumahan ya. Di dalam satu perumahan ini ada sekian puluh unit rumah ya, semuanya sudah terjual habis dan sudah dihuni. Nah, ini ada satu unit rumah yang saat ini dipasarkan, dijual. Posisinya rumah bagus ya, menghadap ke matahari terbit ya. Dan yang paling saya suka dari rumah ini atau lingkungan perumahan ini, akses jalannya lebar. Jadi sekitar 6 meter kalau ada parkir di kanan dan kiri. Di tengah masih bisa lewat kendaraan. Seperti kita lihat di ujung sana, di ujung itu di kanan kiri ada yang parkir, tengahnya masih bisa lewat kendaraan. Nah, kemudian lingkungannya asri teman-teman. Ini kita kenal di kawasan Jalan Kaliurang KM 13 dekat kampus UI. Hawanya sejuk, dingin, adem ya. Jadi kalau siang hari kita di dalam rumah itu terasa sejuk, dan malam hari kita tidak perlu pakai AC ya, karena sudah hawanya dingin. Kemudian yang menarik juga dari lingkungan perumahan ini, lokasinya dekat dengan kampus UI, kemudian dekat dengan Jalan Kaliurang KM 13 ya. Kemudian juga dekat dengan sekolah Al-Azhar Kairo. Sekarang ada sekolah favorit baru, Al-Azhar Kairo. Kemudian juga dekat dengan berbagai macam lokasi kuliner favorit di kawasan Jalan Kaliurang KM 13. Dan kalau kita ke kota Jogja, dari sini sekitar 20-25 menit kita sudah sampai ke pusat kota. Ke UGM sekitar 15-20 menit sudah bisa sampai UGM. Oke. Nah, rumah yang dipasarkan ini tipe 70 dengan luas tanah 102. Desain minimalis kontemporer, sudah lengkap dengan kanopi di bagian atas. Kemudian atapnya model pelana teman-teman. Oke, kita langsung bahas saja ke bagian dalam rumah ya. Yang pertama kita bahas area depan dulu. Di area depan ini ada taman ya, taman seperti biasa. Di taman ini area depan biasanya ada tempat untuk septic tank ya, dan sumur resapan. Kemudian sudah ditanami pohon untuk penghijauan. Sementara untuk area carport ini mobil Avanza muat teman-teman. Jadi mobil kecil ini kurang mundur ya parkirnya. Kalau mundur lagi masih ada sisa di bagian depan. Seperti mobil HR-V juga muat ya. Jadi kalau mobil-mobil yang besar seperti mobil CR-V mungkin agak maju sedikit, tapi so far karena jalannya lebar jadi tidak masalah, masih bisa untuk mobil lewat tidak terganggu. Nah, di bagian depan sudah ada atap kanopi dari polikarbonat. Di sebelah sini juga pakai nyambung sampai sini ya atap polikarbonatnya. Dan di atas carport ini, di atas tempat parkir ada lampu untuk penerangan. Listriknya standar teman-teman di 1300 ya. 1300 watt ya. Kemudian ini menarik nih. Saya jarang temukan dinding yang ditempel dengan batu alam tapi halus, cuttingnya model halus seperti ini. Ini jarang ada nih batu alam seperti ini. Di dinding bagian depan semuanya dilapisi dengan batu alam model halus ya. Sambungan-sambungnya, cuttingannya itu halus, tidak seperti model batu alam kebanyakan. Oke, kita bahas selanjutnya bagian kusen. Kusen jendelanya semuanya menggunakan aluminium dari aluminium warna putih dikombinasi dengan kaca. Model bukaan bawah nanti kita lihat. Kemudian untuk terasnya menggunakan ini adalah granit warna putih ya. Sementara untuk kusen pintunya
menggunakan kayu solid. Kita coba lihat ya. Ini kayu jati teman-teman, kayu solid ya, dan di tengahnya dipasang kaca, jadi dari dalam kita bisa lihat ke arah luar atau sebaliknya. Nah, masuk ke bagian dalam. Masuk ke bagian dalam kita ketemu dengan area ruang tamu dan ruang keluarga sekaligus dapur ya, connecting jadi satu teman-teman. Nah, ini area ruang tamunya cukup luas, ukuran ya, ukuran 3,5 lebih ya. Ini lebarnya ya, 3,5 hampir 4 meter ya, sekitar 375. Kemudian di bagian atas ada kaca untuk pencahayaan ya. Model plafonnya model plafon leveling yang di bagian atap ruang tamu ya, di atas ruang tamu. Nah, kemudian dari sisi ruang tamu di sebelahnya ada area kitchen, area dapur dan ruang makan. Nah, ini sama pemiliknya dibuat dapur sekaligus minibar ya. Langsung dari ruang depan, ruang tamu, kemudian langsung posisi dapur ada di sebelah sini. Jadi ini custom. Kalau teman-teman kurang pas dengan posisi dapur di sini, nanti bisa dipindah ke belakang ya. Nah, ini kita dari arah belakang menuju ke arah depan ya. Ini dapurnya pakai material dari HPL, kitchen setnya ya. Sudah ada lemari-lemari untuk penyimpanan di bagian sini teman-teman. Ya. Yang ini rak-rak untuk penyimpanan, kita coba lihat. Yang ini juga rak untuk penyimpanan piring dan lain-lain. Ya, sudah bisa dipakai ya. Jadi kalau cocok dengan model kitchen setnya, tidak perlu diubah atau diganti ya, tinggal pakai saja. Sementara sumber airnya menggunakan sumur jernih teman. Kencang airnya karena sudah ada pompa pendorong di bagian atas. Oke. Next kita ke bagian belakang dulu. Nah, pintu kaca belakang ini didesain lebar ya, menggunakan material dari aluminium khususnya. Di bagian belakang ada area untuk cuci dan jemur. Ya, kemudian view belakangnya ini masih sawah-sawah. Nah, ini ada sawah teman-teman di bagian belakang. Ya, view sawah, dan kalau kita terang kita bisa lihat Gunung Merapi di bagian sana. Terus di bagian atas sudah ada tandon air dari stainless steel. Ya. Kita masuk lagi ke bagian dalam. Ya, saya suka rumah ini. Yang saya suka adalah pencahayaannya bagus teman-teman. Minimalis, luas tanahnya 107 dengan bangunan 70. Tapi kesannya lega ya di bagian area ruang utama ini. Selanjutnya kita ke bagian belakang dulu di kamar tidur utama. Nah, ini kamar tidur utamanya ada di posisinya di belakang teman-teman. Ya. Pintunya menggunakan material dari ini bukan kayu solid ya, tapi ini didesain kayu pabrikan. Yang kusennya kayu solid ya. Tapi untuk pintunya kayu pabrikan, ketemu dengan kamar mandi dalam. Nah, ini kamar mandi dalam menggunakan shower, ada wastafel dan ada kloset duduk ya. Dindingnya menggunakan material dari keramik, sementara untuk pintunya menggunakan material dari aluminium warna putih. Terus area kamar tidurnya di sini. Ya, ini area kamar tidur, ukurannya 3x3 standar. Untuk pencahayaannya dari jendela di belakang pintu. Jadi ini perlu kita tutup. Kalau pintu tutup, kita ketemu pencahayaan dari jendela ya. Jadi tetap terang.
karena ada jendela untuk sirkulasi udara dan pencahayaan dari arah halaman belakang. Terus selanjutnya kita ke kamar tidur yang kedua dan ketiga. Ya, posisinya ada di tengah dan bagian depan. Di antara kedua kamar tidur ada satu kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya sama desainnya dengan kamar mandi di kamar tidur utama. Di atas ada exhaust, kemudian menggunakan kloset duduk, shower, dan ada wastafel. Semua kloset wastafelnya menggunakan merek Toto ya teman-teman, dan kloset duduknya juga menggunakan merek Toto. Ya, pintunya menggunakan material dari aluminium. Terus selanjutnya ini kamar tidur yang kedua. Kamar tidur yang kedua ukurannya 275 kali 2,5 atau 2,6. Ada instalasi AC di bagian atas. Pencahayaannya dari ruang tengah. Kemudian kita ke kamar tidur yang terakhir. Di kamar tidur yang ketiga, pencahayaannya dari area karpet di depan. Sudah ada instalasi AC-nya juga. Untuk medan kamar tidurnya sama dengan kamar tidur yang kedua. Ukuran 2,6 kali 2,8 atau 2,75 kurang lebih. Jadi dua kamar tidur ini agak kecil. Meski demikian muat untuk tempat tidur untuk 2 orang ya. Ya, untuk 1 orang lebih leluasa, double bednya juga bisa muat ya. Oke, ini rumah minimalis tipe 70, luas tanah di atas 100 ya, dengan ruang utamanya lebar, leluasa ya. Andekan teman-teman kurang pas dengan posisi dapur ini, bisa diubah sesuai keinginan sehingga ruang utama bagian tengah ini menjadi lebih leluasa. Oke, kita lihat sekali lagi dari arah depan ya. Kita lihat lingkungan perumahannya ya. Jarang-jarang ada rumah di kawasan Jalan Kaliurang yang rumah baru dengan model one gate, security 24 jam ya, di harga di bawah 1 M ya. Dan yang menarik, posisi rumah ini ada di samping musola. Kalau teman-teman mau pergi ke musola atau ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah, tidak perlu jauh-jauh, cukup melangkah tidak sampai 15 langkah ya, kita sudah sampai ke tempat sholat. Nah, ini keluar ke pintu utama, kemudian di sebelah sini ada playground untuk anak-anak, tempat bermain anak. Kanan kiri ini masih lahan-lahan kosong, pesawahan teman-teman. Jadi ini kalau pagi asik sekali di sini, hawanya sejuk, semilir, hawa bau-bau padi itu kita bisa mencium bau padi kalau pas masa-masa tanam padi ya. Dan karena di kawasan Jalan Kaliurang atas ini hawanya sejuk ya. Oke, demikian teman-teman, Bapak Ibu, satu unit rumah minimalis ya, kontemporer di kawasan Jalan Kaliurang KM 13 ya, dijual, ditawarkan di bawah 1 miliar ya. Silahkan buat Bapak Ibu yang sedang cari hunian untuk putra putrinya, khususnya yang sedang kuliah di kawasan di kampus UI atau kampus UGM ya, di kawasan Jogja Utara, rumah ini bisa jadi alternatif dibanding kos atau kontrak ya. Investasi rumah setelah selesai kuliah, rumah bisa dijual tentu dengan kenaikan investasi yang cukup signifikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Jogja. Selamat berpuasa dan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semua mendapat berkah dari Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalam.